Asa dan juga Expedia-nya sebagai roamer. Jadi mungkin ini adalah dua orang yang dimatikan pergerakannya adalah antara Sasa atau Win. Mereka harus pilih salah satu. Kalau kita akan melihat bagaimana line up dari Onyx Esports. Ini dia guys yang kita tunggu-tunggu, Onyx Esports itu terjadi kemarin, dan itulah yang sulit untuk bisa ditebak dari Onyx Esports. Mereka akan memainkan hero apa mungkin terlihat, tapi kalau untuk pilotnya sendiri siapa adalah pertanyaan. Kemarin mereka bermain sangat objektif sekali dan jarang kalau mau lihat 3 game dari SMG. Jadi katanya mereka harus lebih fokus ke draft mereka sendiri. Jadi mungkin dari match-match yang sebelumnya mereka lihat ada kesalahan di pada drafting, mungkin terlalu greedy. Lawan 3 terus-terusan, dan let's see key to victory untuk Onyx Esports. Menundukkan Sasa yang pasti. Lockdown Sasa. Menarik. Iya, kayak menarik tuh. Oke, kalau begitu ini dia match yang pertama, game yang pertama. Udah terlihat pen and pick yang terjadi di mana sekarang Yves dan juga Poveus di Arab Suns of course. Dan di sini kita bisa melihat kalau Onyx sudah nge-ban ban yang terakhir di Lancelot juga. Menarik sih. Banning terhadap Lancelot berarti adalah banning yang sangat spesifik sekali. Antara ada pemain dari SMG yang benar-benar kuat untuk menggunakan Lancelot, atau mereka ingin menggunakan hero tipis yang bermain di bagian belakang. Lancelot. Ya, karena puncture pasti masuk ke belakang juga. Bisa jadi ya, langsung ngedinai, langsung ngenangkal kayak gitu ya Om. Lihat kemarin Todak juga pakai Lancelot. Formes kemarin dengan Lancelotnya bahaya banget sih. Kacau. Lumayan buat deg-degan ya. Itu deg-degan sih, bukan lumayan buat deg-degan lagi. Dan sekarang ada satu hero lagi, Hayabusa di ban. Esmeralda terlepas, Farsa terlepas, dan siapa yang diambil? Pakito. Oke. Kita belum tahu nih Pakito di arah siapa nih yang akan menggunakan gitu loh. Kalau soal Onyx, kita pasti bicara siapa yang akan menggunakan hero. Karena bukan masalah dari draftnya. Hero-nya mungkin mirip-mirip. Hero-nya itu. Ya, tapi siapa yang pakai? Dia bakal main sebagai apa? Apakah ini Pakito mid laner? Drian lagi pernah kan? Pernah kejadian ada hal semacam itu. Iya. Oke, dan sekarang ada Parsha dan juga Selena diamankan oleh SMG. Wow. Berarti Selena roamer ya, di tangannya Expedia juga. Kita udah lihat impact dari Selena, apalagi di tangannya Expedia. Dia bisa membuka map, dia bisa roaming, dia bisa bikin initiate, pick off, dan segala macam. Ini harus diwaspadai dengan sangat sama teman-teman Onyx Esports nih. Dan mereka juga sudah mengamankan Farsa, hero yang high groundnya cukup kuat, apalagi Yves-nya juga sudah di-ban. Apa gitu yang bisa dilakukan sama Onyx, dan di sini dia sudah mengamankan Matilda. Beatrix masih terlepas loh sejauh ini. Kita tahu Drian dengan Beatrix-nya kacau balau itu damage-nya Om Pak. Sebentar, kalau di bicara Onyx lagi nih, Beatrix-nya bukan di gold lane. Bukan, sebagai mid laner. Sebagai mid laner. Nah, clean ternyata. Oke, sabar dulu aja. Nggak tahu ini bukan berarti ini cleannya god lane ya. Bisa jadi mid laner. Enggak lah ya. Biasanya di gold lane cewek. Biasanya. Ya, sini masih ada Beatrix, masih ada Brody. Masih ada Esmeralda kalau mau coba untuk diamankan oleh SMG, karena kita tahu mereka jarang untuk menggunakan metode heal sendiri. Balik lagi, kedua tim ini adalah tim yang agresif di early. Karena coachnya dari Indonesia. Bukan dari Indonesia juga sih. Pernah berada di Indonesia. Tahu atmosfer permainan di Indonesia. Dibawa tuh ke sana, dan sekarang ada Esmeralda yang udah diamankan. Oke, Esmeralda sudah diamankan sama teman-teman SMG, dan sekarang kita akan masuk ke second phase di drafting, di mana SMG memiliki kesempatan yang pertama untuk nge-ban duluan. Apa yang kemungkinan bisa di-ban dari teman-teman Onyx ini? Magical damage deh kayaknya. Kalau normalnya pasti magical damage di area mid yang belum ada nih dari Onyx. Tapi benar-benar kita nggak tahu nih. Onyx itu seperti apa? Saking luasnya ya. Saking luasnya. Kita tungguin aja apa yang mau di-ban, apa yang akan di-pick oleh Onyx sendiri. Karena ini cukup besar ya. Satu player dari SMG. Yes, Smooth langsung dijadiin half health dari teman-teman dari Onyx Esports, dan sekarang lihat pergerakan dari sangat agresif terhadap Smooth, tapi dia harus sangat berhati-hati juga karena ada Win dan juga Zaim Sempoy untuk bisa nge-backup. Ini dia langsung aja payungnya udah langsung jakut. Dia ngompor saja sedikit lagi tapi ternyata masih bisa kabur dan tidak bisa bos. First blood-nya pun langsung diamankan oleh Onyx Esports. First blood di tangan Onyx Esports dan juga Turtle. Jadi sudah ada 2 objektif yang sudah diamankan dari teman-teman dari Onyx Esports, dan sekarang mereka gold sudah hampir 1K di atas. Tapi mungkin sekarang Onyx Esports juga mau mencari kompensasi objektif selanjutnya.
Nih di bawah juga sepertinya cewek udah akan langsung mendapatkan gangguan. Belum lagi tadi habis row-nya nyangkut. Udah ada digaruk lagi. Namun dengan adanya pergerakan yang dikeluarkan oleh Brody, Tornepad memorinya masih bisa dihalau. Sedikit lagi HP tersisa dari Clean-nya. Namun Clean masih bisa bertahan. Dia mulai maju lagi ke bagian depan. Sasanya belum mau pulang. Dia ingin tetap memberikan tekanan. Keyboy-nya tetap memberikan bantuan untuk cewek itu sendiri. Yes, dari itemnya sendiri Sansnya akan langsung menuju ke War Axe ya. Dan kita bisa melihat untuk fight yang terjadi top lane. Oh, di sini kita bisa melihat, oh no, Smooth sampai harus flicker dan juga dikomit oleh seorang Boots, dan lagi Boots bisa menumbangkan salah satu member dari tim SMG. Wah, keren. Namun sekarang di bawah ya, bisakah dia bertahan? Tornepad memorinya masuk langsung ke arah tubuh dari Keyboy dengan stat yang cukup banyak terkumpul. Itu damage-nya besar banget, tapi Sans melihat dari kejauhan. Win ya berhasil mengamankan ke arah satu monster jungle. Ceweknya di dalam rebutan langsung aja memberikan sebuah damage, namun dibalaskan dengan ada satu damage. Tapi Sans untuk kali ini pun masih bisa menggocek, masih bisa berharap untuk memulangkan beberapa player dari tim SMG. Yes, betul banget. Tapi guys, jangan lupa kalau kalian lagi lapar nih, misalnya lagi nonton M3 nih, kalian langsung aja bisa pakai kode promo dari Grab, yaitu M3 Indo Pride, karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%, dan ini sampai 2 Januari ya? Iya, sampai 2 Januari 2022. Buset, Winnya numpang lewat doang. Woi, apa yang kau lakukan? Malah mengundang maut untuk dirimu sendiri. Dan bener aja, Onyx Esports berhasil untuk mendapatkan satu player dari tim SMG menjadi sebuah keunggulan. Karena ada satu jungler utama mereka yang kali ini menjadi korbannya, Eterna. Yes, Win sudah jatuh. Tapi off camera Boots bisa saking bisa menumbangkan seorang member dari teman-teman SMG. Zaim Sepoy harus tumbang Sasa menjadi sasaran yang berikutnya, tapi ternyata dia masih bisa kabur dan masih bisa recall. Nih, boleh-boleh nih Om ya. Bootsnya di tempat yang berbeda juga dari tadi. Nyayur mulu, sementara di bawah. Inilah yang kita harapkan dari tadi. Golemnya berhasil dihancurkan. Yes, dan kita bisa expect juga kalau misalnya berarti Sasa mungkin harus rotationnya juga harus lebih berhati-hati. Atau di sini kita bisa melihat Jetlicat sudah dikeluarkan oleh Win, dan mungkin mereka bisa mencari kompensasi di dalam turtle, tapi langsung diamankan dari teman-teman Win di sini. Boots harus pinter banget sih, serius. Bootsnya pinter banget. Dia menggelar langsung ke arah Glorious Parkway. Namun untuk kali ini Bootsnya pun harus mengorbankan nyawanya. Sebuah aksi yang sangat hebat, sebuah makro play yang sangat baik loh barusan. Yes, dia menunggu Kagura sih tadi, lebih tepat menunggu Drian ya untuk mengeluarkan yang overtime-nya juga, dan berhasil dari untuk Boots-nya. Pancingan yang sangat sukses sekali, dan akan ada rotasi pemain juga dari Onyx Esports, di mana cewek sudah mulai bergerak ke atas karena di bottom lane-nya ini udah habis. Oke, itu dia Cycling Eagle-nya langsung nyangkut. Udah ada Soul Bloom masuk langsung ke arah tubuh dari Smooth, tapi Smooth-nya masih bertahan, masih santai lagi. Ceweknya juga mulai mencicil-cicil ke arah satu tataran. Sementara untuk Zaim Sempoy mulai maju ke bagian depan. 4 orang loh ada di atas. Ini sebuah pergerakan yang unik banget dari tim SMG. Sementara untuk Keyboy mau pergi ke arah mana, karena Gading-nya kali ini langsung diaktifkan. Sansnya numpang lewat aja, tapi satu outer turret yang ada di area mid lane harusnya akan menjadi milik dari Onyx Eterna. Yes, objektif lagi di tangan Onyx Esports, dan sekarang mereka unggul di 3.000 gold dibanding tim SMG. Jadi sekarang tim SMG for the moment masih behind di gold juga, objektif juga. Tapi di sini kita bisa melihat Expedia berusaha untuk menginitiate sesuatu terhadap seorang Keyboy, tapi dia harus berhati-hati karena Sasa sudah ada di bush juga, Pak Pulu. Wah, bisa rohnya connect, dan benar aja untuk kali ini Keyboy-nya harus menjadi korban. Tapi 3 player yang ada di bagian belakangnya ternyata mereka dari Onyx Esports ingin membalas keadaan. Hanya saja untuk tim SMG mereka sepertinya lebih memilih untuk mundur. Udah ada pergerakan tadi langsung dikeluarkan juga lewat Abyssal Arrow-nya, sementara cewek terkena satu Abyssal Trap di tempat yang berbeda. Ada satu deretan ikan hiu yang lagi parade jalan bersamaan, tidak mengenai ke arah siapapun. Kurang gendang sama ences-encesnya aja tadi tuh ya. Yes, betul banget. Tapi di sini Sans harus berhati-hati, ada Expedia dan juga Zaim Sempoy di dalam bush. Tapi lihat damage dari seorang Sansi. Tapi apakah dia bisa menumbangkan Expedia? Tapi dia masih bisa kabur, dan di sini sudah dikeluarkan 40. Tertangkap basah kali ini ceweknya dengan aksi pengamukan yang dilakukan oleh Sasa dan juga Zaim Sempoy. Belum lagi tadi Curse of Crow, Energy Impact, Connect sudah, pasifnya nyala, ada efek stun. Sementara untuk Keyboy kali ini Kiting Win ya bisa mundur lagi
lagi. Turtle-nya tadi tercolek, turtle-nya mulai terpanggil, tapi balik lagi ke dalam pit yang dia milikin. Cuman boots-nya Om Wawa free banget ya. Dari tadi belum join fight sama sekali loh dia. Yes, Boots masih ada di bottom lane, masih bersih-bersih laningnya juga, dan sekarang sebentar lagi dia akan join sih. Nah sekarang turtle-nya pun jadi milik dari tim SMG. Ada satu flame shot yang numpang lewat tadi, nggak memberikan efek apapun kepada tim SMG. Sementara itu Keyboy dilemparin tuh trap. Lo makan lo lele yang keluar dari dalam tanah. Iya bener banget. Dan kita bisa lihat dari segi gold juga ini Onyx Esports sudah mulai menurun ya, maksudnya kayak tim SMG-nya udah mulai bisa catch up sama teman-teman dari Onyx Esports. Dan di sini Keyboy mungkin berusaha untuk opening juga lagi dan lagi, bisa di stop dan diambil lagi pressure-nya dari pihak Keyboy gitu, karena lelenya selalu kena dan segala macam. Dari sini kita bisa melihat lagi di sini Keyboy kena trap mulu dari Xperia, jadi Xperia tuh mengganggu banget ya. Iya, ini Keyboy kan mau nggak mau dia tugasnya adalah masuk dari satu bus ke bus yang lain untuk mengamankan pergerakan rekan-rekannya. Hanya saja di area mid udah ada pertempuran, udah ada aksi pemancingan. 2 orang dari Oni kayak manggil dong, ayo maju sini, woi ramean dong kalian, gak apa-apa. Tapi nggak ada yang mau maju dari tim SMG. Mereka belum terpanggil, malahan di atas ada satu objektif lagi dari SMG yang berhasil dirubuhkan oleh Onyx Esports. Satu objektif lagi di turret yang bagian atas dari teman-teman Onyx Esports, dan sekarang Onyx Esports lebih memegang pressure-nya. Dan di sini kita bisa melihat Keyboy dia bergerak dengan sangat agresif dari Xperia, dan ada follow up yang sangat bagus dari Sans 240. Iya benar sekali, di mana Sansnya udah mendapatkan satu player tadi, baik banget. Diawali dengan cycling eagle tadi yang langsung menabrak arah player tersebut, hingga pada akhirnya Expedia Selena yang gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan. Glorious Pathway langsung dikeluarkan, tapi Sans tumpukan yang gak kena. Smoothnya di area yang berbeda mengejar langsung ke arah 2 orang, di mana sekarang ada satu kali sama langsung lompat ke bagian depan. Smoothnya langsung kabur ke arah yang berbeda, dia masih bisa selamat karena Sans udah hadir untuk memberikan bantuannya terhadap rekan-rekan yang tadi diganggu oleh Smooth. Ada satu Hunter Strike yang sekarang dimiliki oleh Sans juga, namun di arah belakangnya udah ada Bear siap untuk mengamankan satu center turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Belum lagi ada satu Federation yang dikeluarkan. Sekarang satu center turret yang dimiliki oleh Onyx udah hancur, berkumpul sudah 5 player dari Onyx Esports. Wow, permainan yang sangat agresif dari tim SMG juga, dan kita bisa melihat ada Lord Cam dari Samsung Galaxy A Series nih. Jadi kita bisa expect kalau misalnya kedua tim akan berotate ke area situ. Tapi di sini Samsung Boy, ya ampun, dia hampir ditumbangkan dengan damage dari Onyx Esports yang begitu besar. Yap, dikit lagi SPA tersisa Om Wawa. Ini temponya lambat ya Om Wawa ya. Yes, agak sedikit menurun ya, karena tadi win-nya itu 0-3 dari 6 menit yang pertama, tapi masuk ke dalam menit yang 10 ini udah 6 menit yang cukup aman untuk win. Jadi secara level juga sudah mulai mengejar level 12, bahkan maksimum level untuk deadly catch-nya. Jadi agak mengerikan sebenarnya untuk Onyx Esports. Mereka harus tetap bermain hati-hati, dan kalau bisa ini pick ke arah Sasa. Sasa masih aman banget, positioning dia bagus dan rapi banget. Oke, nih Sasa sejauh ini juga bisa ya mempertahankan dirinya, karena kita tahu loh di bawah tadi rame, udah kayak gathering tadi di bawah, atau meet and greet kayak tadi di bawah, rame banget untuk bertemu dengan Sasa. Namun sekarang win yang berhasil didapatkan, sebuah aksi kejutan langsung dilakukan oleh Onyx Esports. Baik banget, mau pergi ke arah mana, Poinnya berubah menjadi burung fairy, dan dia selamat dari area tersebut. Yes, terpaksa menggunakan wings by wings di area situ karena dia sudah dipukul mundur, dan sekarang Expedia bisa connect episode aerial terhadap seorang CW. Tapi di sini kayak Onyx Esports tetap akan mendapatkan Lord yang pertama ini. Iya, trapnya tadi udah dimasukin juga ke dalam satu bus, tidaknya bisa meninggalkan sebuah tanda apabila nantinya ada yang menabrak ke area tersebut. Makanya untuk sekarang trapnya juga pasti akan sangat-sangat membantu sekali. Yes, dan kita bisa melihat gold udah 3K ya. Jadi udah makin naik nih dari pihak Onyx. Tapi dari kemarin emang Onyx suka lead di early dan suka make mistakes ya, bikin blunder ya. Nah, itu dia, jangan sampai. Oh no, wings by wings langsung digunakan oleh Samsung Boy untuk kabur karena pressure dari teman-teman Onyx. Itu luar biasa, lihat damage yang dilontarkan juga kepada Expedia. Yep, tadi ada sebuah aksi balasan yang dilakukan juga oleh tim SMG, hanya saja belum ada skill yang tadi langsung connect masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Lordnya pasti
kepastian nanti. Ini lengkap nih, Lordnya, bokapnya Hylos bareng sama Hylosnya nih. Bapak sama anak mau nyerang ke arah tim SMG ini. Komplit banget nih. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh Lord berserta dengan Onyx Esports. Karena sekarang Federasi Strike udah langsung dikeluarkan di atas sana. Sedikit lagi IP Trisa dari Expedia. Dia pun harus masuk ke dalam pestarnya sendiri untuk bisa ngeregen SP yang dia miliki. Namun di bagian bawah Lordnya udah berhasil diamankan. Sementara itu satu Imperial Turret berhasil dihancurkan. Berhasil dihancurkan oleh teman-teman Onyx ya. Tapi dari situ sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh tim SMG, Om Awa? Dari SMG mereka pastinya harus menunggu dulu ya, karena item dari Win sendiri belum selesai, dari Sasanya juga masih kerja keras, sementara mereka harus Wah, ini dia Om Wawa. Glorious pathway-nya langsung dikeluarkan Elotela namanya Bang Darus Indonesia, hajar terus pokoknya. Tapi pushnya setelah masuk, damage yang masuk ke arah tubuhnya juga banyak banget, Bu. Menjadi Pulang lagi dah. sandbag. Pulang lagi. Nggak kuat. Nggak Aing kuat. sakit juga. Iya, tapi balik lagi sih ya, dari tim SMG mereka masih harus menunggu dulu. Mereka menanti dari Onyx Esports untuk overextend. Seperti biasa Onyx Esports di late game-nya, mereka harus mempertahankan juga momentum yang mereka dapatkan di early seperti ini. Dari Sans itemnya sudah tinggal item yang terakhir antara BOD ataupun Malefic Roar. Jadi akan lebih sakit, tapi ingat itu ada hero melee yang agak sedikit sulit untuk bisa naik ke atas karena adanya Sam Senpoi. Itu Arsha dan damage-nya pasti sakit banget. Belum ada Holy Crystal pastinya untungnya, tapi kalau ini Sam Senpoi udah punya Holy Crystal akan jauh lebih menyakitkan. Untungnya juga bisa di pressing ternyata. Hanya diberikan gold tadi 6.500-an. Yep. Nih di kepala gue adalah nantinya kalau ada Federasi kayaknya bakal langsung ada Glorious Pathway dikeluarin deh. Buat ngejar langsung ya. Buat ngejar langsung yang dipastikan itu untuk Federasi nggak bakal optimal lagi nih Eterna. Makanya kemungkinan ya kita lihat aja seperti apa nanti aksi balasan yang akan dilakukan oleh Onyx Esports. Yes, itu akan sangat menarik untuk dilihat ya. Soalnya sebenarnya Onyx Esports mereka mau siege juga agak susah dengan high ground yang dari Farsa. Makanya Farsanya tuh sebenarnya harus diamankan terlebih dahulu. Tapi kita bisa lihat, Win sudah mengumpat dalam bush bersama Samson Poi, mungkin mencari pick off. Di sini ada Bissell Arrow yang dilontarkan tapi tidak connect terhadap apa-apa. Mungkin masih mencoba untuk membuka map, apalagi sekarang Onyx Esports memegang kendalinya. Ini Sasanya juga sampai sejauh ini positioning yang bagus dari dia walaupun timnya tertekan, dia satu-satunya player yang emang belum di take down dari SMG loh. Abis arrow-nya hampir aja tadi terkena ke arah burst, tapi trapnya udah langsung terlihat dan juga udah mengenai ke arah burst, di mana sekarang pergerakan yang dimiliki oleh pemain Onyx udah ketahuan juga. Ada Smooth yang siap maju ke bagian depan memberikan sedikit satu tarian lewat Stardust Dance-nya, hanya saja itu pun tidak bisa menyelamatkan ke arah Purple buff mereka. Yes, tapi sekarang Onyx Esports lagi dan lagi goldnya makin naik ya. Sekarang udah 5K. Jadi mereka sebenarnya udah megang kendali banget. Apalagi kita udah masuk ke menit ke-15. Tapi kita bisa lihat, wow, killing spree sudah diamankan dengan oleh Sans. Ini Sans boleh-boleh busnya ya Mama. Dari tadi lo ketangkap mulu satu persatu. Yes, dan itulah yang dimaksimalkan juga sih sebenarnya untuk Onyx Esports. Ya, mereka dapetin satu, mereka bisa set up untuk antara dapetin objektif berikutnya atau set up untuk pick off yang kedua. Dan terlihat bahwa dari Onyx mereka bermain sangat berhati-hati sekali. Mereka nggak langsung berasa gerusu mungkin untuk langsung nabrak dari lawannya. Mereka mendapatkan objektif berikutnya, Lord yang kedua. Lord yang kedua ini dia, kita udah melihat Lord Camp by Samsung Galaxy F15 5G. Sementara sekarang Lordnya tidak akan ada kontes harusnya. Smooth belum mau lompat ke bagian depan, hanya saja Burst di bagian belakang sana udah berhasil langsung mematok dengan ada satu orang yang terkena efek dari Law and Order dan juga dilanjutkan dengan satu rekannya. Selesai sudah untuk win 051. Itulah kayak dia yang dia milikin sekarang. 051 belum berasa impact ya sama sekali dari tim SMG. Tadi Deadly Catch sudah dikeluarkan juga tapi tidak ada impact yang berarti untuk tim esports Onyx Esports juga. Dan sekarang kita bisa melihat kalau enhancernya sudah launching dan marching di area mid, dan sekarang ini mungkin menjadi pertahanan yang terakhir oleh tim SMG. Oke, ini dia Lordnya udah masuk, udah siap langsung aja ke arah Besar karena Sarsnya udah mulai mencicil langsung ke arah Sasar. Glorious Pathway di bagian atas langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Besarnya langsung dihancurkan dengan sangat cepat, sepersekian detik aja. Dan Itu dia ada Tough Boots-nya, dan sisanya pasti adalah item yang akan menunjang. Ada Clock of Destiny, Dominance Ice, dan juga Athena Shield. saya melihat tuh bagus banget apa yang udah dipersiapkan. Dan sekarang waktunya kita menuju ke game yang kedua antara Onyx Esports versus SMG, di mana skor sekarang 1-0 untuk Onyx Esports. Yes, pertanyaannya adalah apakah SMG bisa mengimbangkan 1-1 atau Onyx Esports bisa memenangkan dengan 2-0. Jangan lupa support teman-teman kalian di comments hashtag IndoPride ya. Dan sekarang kita bisa melihat T-Boy berusaha untuk merusuh dan juga ngelimit
rotation yang terjadi oleh Expedia. Iyo mamen, ayo teman-teman memberikan dukungannya kepada Onyx Esports dan juga tim-tim Indonesia yang sedang berlaga di M3 World Championship ya. Kita buktikan kesulitan dari para fans yang ada di Indonesia. Boleh langsung nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian. Coba kita mau lihat sebanjir apa kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian. Karena sekarang pertempuran dari Majang itu damage dari quick draw-nya sakit banget masuk ke dalam tubuh dari Kiboy. Ceweknya pun pergi ke arah yang berbeda. Iya ya, cewek pakai Farsa. Ceweknya Farsa. Claude jadi mid laner. Claude jadi mid laner. Udah biar aja. Udah biar aja Nggak usah kalau Onyx. dipikirin. Biar aja kalau Onyx mah. Ya, karena mereka bisa tukar-tukar. Ini dia yang kita bahas dari Onyx sendiri. Tapi dengan adanya Ravela ini akan membuat clean-nya jauh lebih sustain. Sasa akan jauh lebih enak lah istilahnya ya untuk menjaga di bottom lane. Karena sekalipun tergores akan di-heal nanti oleh Ravela. Yep. Sama-sama bisa memberikan sedikit heal, walaupun Rafa mungkin jauh lebih tinggi lagi ya Mama ya. Yang berbeda dari Matilda, karena Matilda juga bisa memberikan shieldnya itu butuh sekali itu kita itu sangat-sangat membantu aja kadang. Tapi kalau udah ketemu Esmeralda aja di senjata makan tuan juga kadang-kadang. Yes, betul banget. Tapi kita bisa melihat kalau Turtle sudah ada di Land of Dawn. Turtle by Samsung Galaxy A52 S5G dan teman-teman SMG dan juga Onyx Esports berusaha untuk rotate ke area situ. Ada banyak highlight ya ke arah sini. Yep. Aima ini dia untuk turtle-nya udah mulai dicolek. Ada satu execution tapi Tonrosnya berhasil diamankan begitu aja oleh satu player Onyx Esports yaitu Sans. Sangat baik, 4 playernya langsung mundur. Ada Kiting Win tadi memanggil juga. Namun di bagian tengah Pedro Ice Strike-nya cewek mendadak masuk bertukar posisi dengan Cloud. Coba lihat ada pertukaran posisi yang sangat-sangat indah dari dua player ini. Yes, betul banget. Dan di sini kita bisa melihat kalau Smooth sudah di pressure, sudah di press dari Boots juga. Tapi kalau kita bisa melihat dari segi gold, mereka masih lumayan equal loh. 3 menit ke dalam. Dan ini agak berbeda dari game yang pertama di mana Onyx Esports sudah agak megang kendali di awal-awal, tapi di sini udah equal. Jadi kayaknya tim SMG berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, tuh dia tuh. Itu dia. Mantap kali tuh. Di kolom komen kita banjir nih. Mau tepuk tangannya mantap kali. Terima kasih teman-teman semua. Buktikan bagaimana kesulitan kalian dalam mendukung tim Indonesia yang sedang berlaga di M3 World Championship. Kita hilangkan komen-komen negatif tersebut. Kita anggap saja mereka debu yang berterbangan tidak tahu arah. Yes, dan item build kita Boots langsung ke Molten Essence first item setelah mendapatkan Tough Boots. Dan itu dia. Cuman sekarang juga ada serangan dilakukan oleh Drian. Dia mengambil satu wave minion ya Om ya. Diberikan begitu aja loh untuk Drian ya. Karena Boots sudah cukup. Dia cuma butuh XP aja. Iya. Butuh XP level 4 cepat udah ambil aja nih yang di lane. Nggak apa-apa, yang penting cepat clearnya. Mereka langsung bisa rotasi, mereka bisa langsung pressure ke arah dari purple buff. Berarti makan 3 lane ya untuk Driannya ya. Karena tadi dia juga ke bawah, yang di tengah diambil, yang di XP digas juga. Sok atuh digemukin itu Driannya ya. Iya loh, 3 lane wave ini dikasih semua. Ini pinter banget juga dari Onyx membuat untuk Driannya kaya langsung di awal-awal, levelnya juga menang. Benar banget. Dan sini kita bisa melihat kalau Sasa belum bisa di shutdown juga ya dari teman-teman Onyx. Jadi ini akan mungkin sangat berbahaya untuk teman-teman Onyx. Tapi kita bisa melihat 2v1 situation. Apakah Boots bisa kabur? Tapi ternyata first blood langsung diamankan dari teman-teman SMG. Yap, first blood-nya langsung diamankan oleh tim SMG. Dan juga ini dia fun fact by Snake video langsung hilang. Baru mau dibacain kemana itu cepat banget, buru-buru amat. Lilia menjadi most top pick. Nah nih Lilia jadi hero mid laner terpopuler di M3 World Championship dengan total 17 pick dan juga win rate 56,8% ya. Lilia was a little girl. Beda ya. Biasanya Farsa ke band gitu. Dan tadi kita melihat dan sudah dibukakan oleh CW harus terpaksa terpukul mundur dengan wings by wings-nya karena ada pressure dari Zayn Sempoy juga Pak Pulung. Yap, dan Phantom Execution yang masih dikit nama Expedia-nya berhasil mundur kembali ke belakang. Ada Lilia menjadi korban untuk kali ini. Satu player yaitu Zayn Sempoy sudah harus menghilang. Sementara Expedia mau pergi ke arah mana karena sekarang terlihat beberapa pemain dimiliki oleh Onyx Esports mulai mendekati, mulai maju ke bagian depan, mulai menginvasi area pertahanan dari tim SMC. 1-0 di sisi Onyx Esports dan sekarang mulai dipegang lagi ya oleh teman-teman Onyx Esports dan mereka berusaha untuk rotate ke area mid lane. Tapi guys, kita lihat kode promonya nongol lagi. Langsung aja wajib kalian amankan langsung M3 Indo Pride itu adalah kode promonya sampai dengan 70% loh. Wow, besar banget. Bukan main long gedebuk. Kalau Pak kita tuh begitu tuh emang suaranya yang jatuhin mental orang memang.
Jedak-jeduk ya. Iya, jedak jaduk. Kenapa Oke, ini untuk temponya kembali melambat, kembali mereka hanya saling farming, belum ada invasi yang benar-benar untuk melakukan tim fight besar. Karena dari tadi ya setelah mendapatkan objektif ya udah pergi, dapat satu ya udah pergi. Seperti itu aja yang mereka lakukan di atas sana antara Esmeralda dan juga dari Belir yang masih santai, namun di bagian tengah sana untuk kali ini ada serangan dilakukan juga oleh tim SMG menimpulkan satu orang yang menjadi korban, yaitu cewek yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Yes, mereka setup yang begitu bagus dari teman-teman SMG, bisa menumbangkan satu orang dari Onyx Esports. Kita bisa melihat T-Boy harus berhati-hati, dia yang akan menjadi korban selanjutnya. Yap, Drian yang masuk dengan Blazing 2, tapi coba lihat itu DPS sakit banget. Double killnya berhasil langsung diamankan oleh Long. Mereka akan pergi ke arah mana? Samsnya ada Tonros yang masih bisa menyelamatkan diri untuk saat ini. Masih bisa kabur, ada satu cycle lain yang benar aja bisa dia selamat. Sansnya, ya ampun, dengan kekuatan yang sangat-sangat baik bisa membuat dia kabur. Wow, Sans dengan darah setetes masih bisa kabur. Tapi walaupun begitu, ternyata SMG masih memiliki space dan ruang dengan untuk mengsecure objektif yang selanjutnya, yaitu Turtle. Dan tim SMG sekarang malah leading di segi gold ya, udah 1000,3 gold lead. Oke, ini udah mulai memimpin sepertinya ya. Tim SMG nggak boleh dibiarkan lama-lama oleh Onyx Esports. Mereka harusnya mengejar, tapi kita lihat aja ya nantinya Cloud akankah menjadi momok mematikan untuk seluruh player yang dimiliki oleh tim SMG, atau Clean-nya akan jauh lebih kaya lagi untuk bisa membombardir Onyx Esports yang bawa. Iya, tadi sebenarnya dari Long sendiri ada misklik atau gimana gitu. Iya. Dia belok ke Crips tadi. Iya. Bukan nabrak ke Suns. Tapi ya itu dia. Memang harus presisi banget ya. Nggak boleh auto untuk skillnya sendiri. Tapi dari segi point kill, tim SMG mereka cukup unggul sekarang karena mereka punya Rafael. Kalau kita lihat di sini Expedia sangat membabysit untuk Clean-nya, untuk selalu ditemenin kemanapun dia pergi. Nih di tengah, Tonrosnya coba 2 bar Expedia langsung hilang. Stansnya masih dalam rumputan, tapi ketahuan posisinya ditembakin oleh Sasa dan dia pun mundur lagi. Apakah mereka akan melakukan team fight? Karena sepertinya untuk kali ini mereka hanya saling bertatap-tatapan walaupun belum bisa saling memiliki. Yes, bener banget. Itu curhat apa gimana? Ya, ngomong-ngomong ya. Tipis-tipis aja Bu ya. Yes, tapi Turtle akan spend juga di dalam waktu beberapa detik. Tapi sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang item. Yes, Long dengan War X dan juga Bloodlust X dan Suns baru juga selesai untuk second item dia, Hunter Strike. Ini seharusnya akan menjadi momentumnya untuk Onyx Esports. Mereka udah punya 2 item damage, Lancelot yang pasti harus lebih aktif lagi untuk bisa mencoba mencuri at least 1 atau 2 hero dari tim SMG. Ya ampun, itu damage yang masuk lagi. Parsianya menjadi korban Zaim. Sempoy nggak boleh dibiarin terus-terusan seperti ini. Dia mendapatkan positioning yang bagus dari tadi ya. Angry Gloom-nya terus-terusan menjadi momok yang sangat mengerikan untuk pemain dari Onyx Esports karena damage-nya juga udah sangat menyakitkan. Sementara itu coba lihat Angry Bloom-nya terus-terusan keluar, terus-terusan memberikan jarak agar pemain dari Onyx tidak bisa terlalu maju. Yes, betul banget. Dan sekarang kita bisa melihat kalau Turtle sudah berubah jadi Lord. Jadi udah ada, menarik nih, siapa yang bisa akan mengamankan objektif itu? Apakah si tim SMG atau Onyx Esports? Tapi terlihat, kita bisa melihat kalau SMG itu memiliki space dan ruang gerak yang lebih besar lagi, dan mereka memiliki high ground yang cukup kuat juga nih dengan Lilianya. Iya, mereka punya Rafaela juga. Jadi di saat darah mereka berkurang untuk mengamankan Karalun nggak masalah. Mereka punya Rafaela dulu. Tapi sekarang pertempurannya akankah pecah, diawali dengan Cycling Eagle. Di belakangnya ada Feder Ice Rank, langsung aja kepalanya Migraine Vertigo sakit banget. Dan berusaha Scarpegi itu dia pun langsung menghilangkan saat cepat karena sekarang pertempurannya terus-terusan terjadi, saling bertukar posisi, saling bertukar aja. Untuk kali ini udah ada korban yang begitu banyak jatuh dari tim SMG. Hilang sudah 4 player dari tim tersebut. Wow. Tukar 2 Pak Pulung. Jadi ini benar didominasi oleh teman-teman Onyx Esports. Tapi sebentar lagi kita akan mengintip ke arah instant replay-nya, Om Awa. Iya, dimana Feder Isaac memang dibuka dari sisi belakang dan Boots. Dia langsung flicker dan menggunakan Red of Riot-nya untuk mengikat pemain-pemain dari SMG agar gak ada follow up. Dan Sasa terlihat bahwa dia selalu overcommit tadi, mencoba untuk mengejar satu pemain dan harus terpunish juga di sana. Tapi itu smoothnya juga kasihan sih. Yeah. Dia berusaha falling star moon ke arah belakang untuk nge-cancel Feather Air Strike-nya, tapi dia langsung menghilang karena ada Cloud-nya juga ya masih menunggu di area situ.
Ini dia nih, udah mulai damage-nya nih. Mulai terlihat bagaimana efeknya, bagaimana impactnya. Sebenarnya di area mid, akankah mereka berhasil untuk mendapatkan satu center turretnya? Karena Federasi sekali langsung aja mengusir mundur beberapa pemain dari tim SMG. Udah ada boost juga yang mulai maju bagian depan. Setelah mereka mengusir mundur, mereka mundur lagi. Mereka cari objektif lainnya. Adalah pemilihan yang sangat baik, pemilihan yang sangat wise sekali dari tim Onyx Esports. Di bawah Sansnya dengan Tondros udah dapat satu wave minion. Yes, sudah dapat satu wave minion dan juga initiator turret yang ada di bawah ya, bukan initiator. Tower yang kedua. Tier 2. Tier 2. Dan sekarang kita bisa melihat kalau misalnya Xperia juga berusaha untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. PTS sudah dibuka dan langsung di cancel juga. Itu Long, dia berusaha untuk ke area belakang Pak Pulung. Iya benar sekali, karena tadi untuk Federasi langsung aja di cancel dengan ada oleh Baptism. Tapi sekarang Rafaelanya, dokter kelilingnya langsung berhasil diamankan. 4 play tempo lagi. Mereka pergi lagi ke lane yang lain. Mereka habisin objektifnya. Boleh nih Om Hawa. Ya, dipok tipis dan kalau bisa dapetin poin kill itu langsung dimaksimalkan oleh Onyx Esports. Dan setelah berhasil mendapatkan untuk objektif berikutnya, keunggulan gold udah mulai swing ke arah Onyx Esports. 2.000 gold, 1.900 sekarang untuk Onyx Esports leading. Dan ini semua bermula pastinya dari tim SMG karena berhadapan dengan adanya Belerik. Mereka harus berhati-hati ketika melakukan inisiasi. Nah, itu dia nih. Cuman masalahnya Belerik di saat dia menambahkan movement speed di dalam tubuhnya, itu yang bikin orang ketar-ketir juga nih Om. Masalahnya walaupun ada Angry Bloom dan juga Rafael dengan yang bisa memberikan efek slow ya, dia tetap aja gitu loh. Ternyata Burst tidak hirau akan hal tersebut. Dia tetap ingin maju, tetap ingin mengganggu. Karena sekarang purple buff-nya pun akan diganggu oleh Onyx Esports. Dan benar aja diambil ya, langsung diambil dari teman-teman SMG ya. Agak sadis sih teman-teman dari Onyx Esports nih. Mereka nggak ngasih wave, mereka nggak ngasih minion, mereka nggak ngasih objektif, mereka juga nggak mau ngasih any source of gold ya. Intinya dari untuk teman-teman SMG. Dan sekarang mereka terkandangi dalam base-nya sendiri. Mereka berusaha untuk mencari opening, mencari informasi. Tapi situ Feather Airstrike sudah dibuka, Feather Airstrike dan juga Flame Shot. Tapi Zime Sempoy dengan Black Shoes-nya masih bisa kabur. Setidaknya ada informasi yang mereka dapatkan. Black Shoes udah langsung digunakan, tapi Burst terkurung seorang diri di bagian bawah. Kukira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi dan mundur lagi dua-duanya ya. Mundur lagi semuanya, tidak ingin team fight lagi Om Wawa. Oh iya, semasa untuk reset sendiri dari itemnya sendiri brute force ya untuk Long. Jadi gak ada item damage tambahan Suns kalau kita lihat Endless dan akan menuju ke arah BOD juga. Ini seharusnya ketika ada Blade of Despair diamankan oleh Suns dari Onyx, mereka sudah mulai bisa bermain cukup agresif ya, karena mereka udah punya burst yang sangat-sangat besar sekali. Drian mengamankan stacknya dulu. Art of Thievery-nya diamanin dulu. Oke. Sementara untuk itemnya sendiri dari Zime Sempo, waduh. Nih Glowing One atau Genius One? Glowing One nih kayaknya mau Genius sih kalau aku. Genius ya. Cuman ada satu item health-nya itu loh. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi karena Glowing One. Dan sekarang Black Shoes-nya kembali digunakan oleh satu player dari tim SMG yaitu Zime Sempoy. Yes, benar banget. Dan sekarang kita bisa melihat kalau misalnya kedua tim masih bermain dengan cukup pacing. Mereka berusaha untuk nggak mau overcommit into another fight, karena kita sekarang bisa melihat kalau misalnya udah masuk ke menit ke 14, jadi mereka nggak mau overcommit, nggak mau bikin mistake yang bisa diambil alih oleh musuhnya. Dan kalau kita lihat dari Samsung Galaxy AP2 S5G, Lord yang enhance sudah spawn dan teman-teman Onyx Esports akan berotasi ke area situ. Ini dari Cloud sendiri sepertinya udah mengawali ya. Dia udah mencicil duluan terhadap Lord tersebut. Tadi kita lihat aja Lord gameplay Samsung Galaxy A52 5G. Hanya saja sekarang pemain dari tim SMG karena sepertinya mereka tidak ingin melepaskan Lord juga. Mereka akan siap untuk melakukan team fight. Mereka mulai maju ke bagian depan. Ada Cycling Glass yang digunakan begitu aja karena sekarang pada muradnya ada satu Plexus yang belum sempat dikeluarkan. Langsung menghilang aja Lilianya, tapi Sansa dan yang berbeda. Terkurung seorang diri. Kukira Paiwa ternyata bawa kawan. Hilang sudah untuk kali ini. Sansa langsung aja menjadi korban tanpa hanya menyisakan Xperia dan juga Smooth. Mereka ingin pulang ke bagian base-nya, tapi coba lihat pemain dari Onyx, mereka sepertinya ingin melakukan one strike push tanpa adanya kesempatan tambahan untuk pemain dari tim Samji. Ada lagi satu target yang begitu menyakitkan. Smooth-nya seorang diri, dia berusaha untuk mempertahankan ke arah satu area defensif yang dia miliki. Ada satu area berbeda, sedikit lagi darahnya. Ada beberapa pergerakan yang dilakukan dan pada aja Onyx Esports 2-0 tanpa balas. Mereka berhasil lagi ke breaker yang selanjutnya. Mulai sekarang langsung dahulu kalau gue minta hashtag IndoPride ya teman-teman. Hashtag IndoPride untuk teman-teman kayak kita di Onyx Esports mampu mengambil kemenangan 2-0 oleh teman-teman SMG. Mampu
dari Suns ini bahkan dapetin poin kayaknya dikit banget di early-nya. Lihat tuh, hanya 2 tanpa ke pick off dan ada 4 assist. Jadi gak terlalu rame di early-nya dari Onyx Esports karena mereka tahu mereka berhadapan dengan Rafaela yang kalau dicicil itu pasti sayang banget. Masih bisa kabur dengan adanya Holy Hill, mending langsung jadikan